sering maulah-ulang ini. Mujahidin Nabi bersabda, tidaklah pada akhir zaman ini banyak perbedaan sehingga pintu amal ditutup Allah. Wa fi akhir zaman madalla qaumun illa bil jidal. Tidak rusak umat akhir zaman kecuali terlalu banyak bersengketa, terlalu banyak bermusuh, sehingga pintu berbuat baik ada nang keluar dari mulut ada nang baik lagi. Kenapa? Telah bermusuh. Kalau sudah bermusuh, pintu beramal ditutup Allah. Menurut saya jauh, kita lagi bini kita bakal lahir. Coba kan kita bakal lahir di rumah. Nang bini sarik hampas mangkok pecah 2 buah. Nang laki membalas hampas piring pecah 12. Dan nang laki harga piring bisa dibeli, harga diri suami kemana mencari. Wah, coba lihat nang laki itu ke kabun, bukan begawi, duduk di bawah punggung nior, membuhak berokok, sambung hanya, bukan sambung puting rugi. Tapi suruh sambung hanyar, sambung puting tuh maybe. Cuma bilang sambung puting, mana orang buku sambung puting salah. Nah ada tuh habis suruh sambung nang hanyar, membuhak berokok, kayu orang kehilangan becing. Puja kawan, kenapa pian kada begawi? Hati galau. Kenapa bini sarik semangat begawi hilang? Coba lihat bini di rumah, bukan dimasak, berharap di kamar, bangkor mata menangis. Punya nama itu ada di masyarakat kan laki moyang, lagi apa masakan nasi sontoloyo itu disaring pada kamera yang mengiaunya, sekali saring sontoloyo soalnya. Makanya jangan banyak bersengketa, hiduplah rukun damai. Yang kedua, tarku talabil asarat. Orang kalau berakhlak mulia kada suka mencari-cari kekurangan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus alim ulama, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah. Hadir bersama kita Tuan Guru Ruhadi As-Sulumi dari Kalimantan Tengah, Pangkalambun, beserta teman beliau, beserta guru kita Muhammad Irfan, beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali, memuliakan, menghormat, mengenang hari kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mudah-mudahan ini menjadikan sebab menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik di dalam kehidupan. Karena Nabi ittihadul qaul wal fi'li, Nabi bersatu cakap dengan perbuatan. Apa yang dicakapkan Nabi luar dalam iya. Kalau inya luar dengan dalam itu sama, itu asli. Kalau luar dengan dalam berbeda, itu kada asli. Kalau dalam awan luar sama nih, kayak baju ulun nih, luar dalam sama, ini asli. Birian kawan Iwen membiri. Makanya Nabi itu dapat dijadikan uswatun hasanah, keseluruhan. Kalau hendak kita menjadikan contoh tauladan dalam kehidupan kepada makhluk Allah yang lain bisa, tapi kada semuanya. Kita bertemu dengan hayam. Apa yang kita ambil pelajaran dengan hayam? Hayam itu dia disiplin menjaga anaknya. Bila hari sanja anaknya dikumpulkannya, dimasukkan ke halarnya, diirit masuk ke dalam kandang hayam, sehingga anak hayam tidak ada yang pernah berkeliaran di malam hari. Ulun itu sudah umur 54 dah, belum pernah ada menemui anak hayam berkeliaran malam. Pernah ada di tembilahan ini ada anak hayam berkeliaran malam? Yang ada anak kita. Berarti kita tidak lebih baik dari hayam. Maka belajarlah dengan hayam cara mendidik anak. Hayam itu apabila subuh bangunan, coba buka kurungan hayam jam 5 tuh adalah hayam nasi goreng. Ada. Coba esok buka kamar anak kita, masih mengaruh lagi. Yang sadih lagi abahnya masih mengaruh. Nah, boleh kita menjadikan hayam sebagai panutan, tapi ada seluruhnya. Kalau kita bertemu dengan kucing, apa yang kita contoh? Kucing itu qanaah luar biasa. Dia menerima apa adanya. Diberi ikan dagingnya, makannya. Diberi kepala ikan, makannya juga. Diberi tulangnya, makan juga. Kadang kucing itu menghadangi kita makan, kitik-kitik buntutnya, pilih-pilih mata mitih kita makan. Begitu ada kepala ikan haruan, nah kata kucing ada makan nyaman. Ini kepala haruan ini jatah sidin. Sekalinya kapal haruan dikucupnya sampai habis, landirnya ada lagi, pisangnya habis, tinggal kerongkongnya lagi. Timbai ke bujur sana 2 kali kucing tajuramba menyesali. Dimakannya kada ada mengeluh. Pernahlah kita melihat kucing mengeluh? Kada suah. Malah imbah memakan tulang berparaknya ngiau aja. Terima kasihnya. Antara dua mengkata ngiau berbulan. Nyaman banget ngocok lanjirnya karena bertulangnya juga. Bungol banget ya kucing, kita kada paham bang bahasanya. Bisa kita menjadikan contoh tauladan kepada kucing di bidang kanaannya, tapi kada semuanya. Tapi kalau ada pada diri Rasulullah keseluruhan, maka itu Nabi letakkan di dalam hati kita agar kita dapat mencontoh akhlaknya Nabi. Kalau Nabi itu sudah ada di hati, cakap kita, perbuatan kita kadang bertentangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah orang berakhlak mulia menyebabkan hisab gampang di sisi Allah. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira
wa adkhalahul jannata, dalam satu riwayat birahmatih. Kata Nabi, ada 3 macam perkara yang apabila 3 ini ada pada seseorang, maka hisabnya gampang. Artinya dosa diampuni, berganti dengan rahmat Allah. Kita nih kalau hendak masuk surga lewat jalur hisab lambat, bahkan menipis harapan hendak langsung nyaman dong alih kalau jalur hisab. Tapi kalau ada jalur hisab nyaman. Kami tadi datang ada jalur hisab, jalur khusus, karena penanti yang membawa nyaman, urun dari rintangan. Coba biar di kursi itu maju ke depan ada tohok simpang sana simpang sini. Kenapa? Ada depan jalur khusus. Kalau kita nih di jalur hisab, dosa banyak, bukan sedikit. Dosa kita banyak. Dosa menyambat orang yang terhitungan. Kata Ki kemarin bilang, orang yang suka nyambat orang tuh kebanyakannya lakian. Tapi kan seberataan. Tapi kebanyakannya lakian. Kalau bibinian katanya memang sudahnya. Hampir setiap kita yang hadir nang ini nih pernah menyebut salah orang. Apalagi nah di musim-musim ini ada aja cakap kita kalau liwar jalur hisab berat kita, maka kita hendak dapat jalur khusus sehingga masuk ke dalam surga. Dimasukkan Allah ke surga birahmatih, dengan rahmatnya. Kita ini seberataan masuk surga dengan rahmat Allah. Ada mengandalkan amal, nah ianya rahmat Allah. Amal itu perantara aja. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah datang kepada orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan ini perantara aja. Yang ianya ke surga itu rahmat Allah. Cuman orang dapat rahmat Allah, orang yang berbuat baik. Maka itu kita jangan pernah putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah orang berkabun. Orang berkabun tuh kada pernah putus asanya mengharap hasil kabunnya. Ditanaminya nior, habis matian dimakan babi, kada putus asa. Tahun dulu ditanamnya pulang. Habis matian kena banjir, kada putus asa. Tahun dulu ditanamnya pulang. Habis matian kena kemarau, tetap tahun dulu ditanamnya pulang. Akhirnya yang menanam matian. Kita ini sampai ke mati jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Ada 3 yang harus kita amalkan supaya dapat jalur khusus menuju surga. Pertama, ujian Nabi, tu'ti man haramaka. Kau beri kebaikan kepada orang yang menghalangi kebaikan kepada engkau. Sekalipun orang kada baik kawan kita, kita tetap baik kawan orang. Taburkan kebaikan kepada semua orang, jangan memilih-milih kayak tanah. Tanah itu berbuat baik kepada semua orang, kada ada memilih. Siapa aja yang bertanaman tetap tumbuh, asal tanahnya bagus saja. Ada pernah memilih, padahal orang kada ada yang baik kawan tanah. Setiap hari tanah itu karena jajak orang, setiap hari karena hindik orang, setiap hari tanah karena ludahi orang. Mana ada tanah pernah marah? Kita ini seberataan meludah ke tanah. Mana ada yang ke atas? Coba tarik ke atas, mau terbulik kamu hasil-orang. Tapi tanah kada marah. Setiap hari tanah karena kencing orang, walau kami di tingkat 4 layaunya ke tanah juga. Setiap hari tanah karena hira ikan, tanah kada marah, malah baik. Sambil begawi di kabun, parut sakit, hendak behira. Behira sini. Hebatnya behira bulan Rajab, bulan Saban, tumbuh cabai. Kenapa? Sebab karena nang behira tadi malam makan sambal, bijinya kada lenik. Begitu behira keluar bibit cabai, sepaket dengan pupuknya, apa adalah buahnya. Makanya bila kita ke kebun orang ketemu pohon cabai menyurangan buat buahnya, perlu dipertanyakan. Kalau ini ditanam mesti ada kawannya, mungkin ada 4 rapun 5 rapunnya orang itu behira. Inilah yang dikehendaki Nabi, khairun nas ampa'hum linnas. Sepaling baik kita manusia, orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain, sekalipun orang itu ada baik dengan kita. Kita ini kadang berbuat baik memilih-milih.
kawan pula lagi memilih, bebuhan memilih, kawan-kawan gini kadang milih juga. Karena pula nang bebuhan agak susah, datang pakai sepeda tinjak, ikut bertinjak sepeda 2-3 kali meninjak belum bos rantainya. Sampai ke rumah kita kadang-kadang kita melayani sederhana, kayak kada pati maharong. Kenapa? Orang susah yang datang. Apa nang ada itu dimasaki, ada iwak asin, ikan karing nang seminggu kada taharong, itu yang disanganya. Begitu masak kepacul kepala awak-awak, ada pinang dua lagi nama pun kepala, nama pun awak, itu nang disurungi. Tapi karena berbuahan ini susah, yang mana makan sidin surungi lauk iwak asin untuk sidin makan. Anda diundang gelah bertambah apa aja sidin. Anda ikan berpanggang habis nasinya, kamu kada biasa nang nyaman. Padahal kalau ada pulaan susah, berbuahan kita susah, kada sugih, kita kasih makan, ini nang besar kemungkinan Allah menurunkan rahmat. Kenapa sebab? Karena ujian Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala alannar. Siapapun orangnya yang pernah menjamu tamunya, saudaranya seagama sesuai dengan seliranya, haram jasadnya disentuh api neraka. Siapa nang sesuai disurungi, nang paling nyaman, orang susah itu nang apa aja disuruh nyaman terus. Amun nang sugi minta maaf, agak ngalih kita. Harap amitnya pada nyawa. Hawak menyurungi wakasin, nyoran waktu panggang. Jadi saya nyamannya ini sudah. Kalau nang susah diberi makan nih asli bagus. Makanya jangan membeda-bedakan. Padahal nang datang tadi serupa sekali, apa udah beding. Minggu hadapan datang pulang serupa sekali, Mamat udah beding. Tapi datang dari Pekanbaru, orang kota, datang pakai mobil Pajero Sport. Pokoknya mantap banget dah mobilnya. Sekali membuka lawang mobil, beulur betis nang bini itu, meti sandalnya itu ngeri tak? Itu sandalnya tuh kalau dijual cukup angin bahaul sekampungan. Beranilah kita menyuguhkan ikan asin tadi. Jadi harapan tahan bermodal menukar ayam kampung. Semua buah-buahan ada. Sama kemarin maka pemilihan susah. Orang nang sugih buah anggur ada, buah apel ada, semua ada. Nang susah kemarin, jangankan buah anggur, buah nipah ada. Kan membeda-bedakan. Amun hendak hisab gampang, jangan pernah membeda-bedakan. Nang sugih kawan kita, nang susah kawan kita. Yang sugih saudara kita, yang susah saudara kita. Yang sugih tetangga kita, yang susah juga tetangga kita. Guru ulun berpesan benar, Uji Sidin belajar. Jangan memilih-milih berbuat baik. Undangan jangan dipilih. Siapa nang terdahulu itu pang sudah. Jangan dihurupi lagi. Kita sudah menerima di kampung, maka harus pakai kumpung. Maka paritnya kipit pulang ke. Tapi kita sudah menerima. Ada nang di kota mengundang, dapat dibayangkan, jangan dihurupi. Merahat tulak aja. Maka juga kah yang mengambil kada pengertian lalu mengambil pakai kumpung buruk yang bucuran pulang tuh ulun mikir dari atas witihi banyak bayunya ya aku di mana aku duduk. Maka kami berdua aja duduk di haluan, bagusnya terujuk ke pohon nipah karena tabuhan awak ulun sangatnya. Duduk di buritan kalau kipas tersangkut, awak mencaluk sampahnya. Tercaluk mentong buaya betul-betul. Duduk di tanah ujung menimba banyu kumpung. Duduk kayak ulun di belakang kubung, selamat julun. Kipas sangkut kada mencaluk, banyu kada menimba, amun terujuk kada tanggung jawab. Soal kali digasnya tentang jus aku duduk. Ya Allah, jabul jus kumpung. Ya Allah, hirang lubang hidung. Kemarin maka mengambil artis, mengambil biduan.
kumpung hanya ambil penceramah kumpung buruk bunga banget ini hanya dibidakan wanit ambil biduan kumpung hanya ambil buruk nah hanya kayak juga mengambil penyanyi pakai mobil Pajero sekali ambil penceramah suruh tulak seorang pakai uji ke pulang nasib juga nasib marah habis ini marah jangan dibidakan berenai aja belajar memberikan kebaikan walaupun kurang kebaikan kita itu orang berakhlak akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wata'u amman zalamaka amun hendak nyaman hisab di akhirat maafkan orang yang menganiaya engkau. Bila ada orang salah sudah dimaafkan saja, jangan membalas salah. Imam Khatim Al-Asam didatangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa amalan supaya hidup nyaman tentram? Apa amalannya? Ujar Imam Khatim 4 saja ada banyak. Pertama, bila orang salah maafkan. Yang kedua, kita jangan membalas salah, selesai. Karena kalau kita membalas salah bisa terlebih. Kawan ulun bercerita orang kampung tulak ke Tungkal berikat di Jerembah madang banyu dalam pumpung hari panas bakal jam sidin musim durian nukar durian sidin untuk sidin memakan durian dalam kajang dikumpong pulang ke datang pumpung berikutnya tertubuh kulit pumpung sidin tercungkang sidin tertipai durian di tangan sebalik sidin keluar kemana-mana mata bagi sidin maka pumpung ditumbuk oh ya kawan santai sabar biasa kayu sama kayu berhentak masuknya ke dalam kajang ambilnya kulit durian tuh kotakannya kamu orang tuh kenapa pak kau kerukutkan kulit durian kamu biasalah pak kulit sama kulit berhentak kan parah kan orang buat salah cuman pumpung yang diisap sekali awak membalas muha kawan rakai maka jangan berbalasan marah maafkan saja kalau saya balas yang bagus buat kita ujar guru kami selalulah berbuat apa yang disukai orang jangan berbuat apa yang nggak disukai aman boleh praktikkan kita jangan berbuat apa yang nggak disukai orang kalau orang kada suka jangan berbuat buktikanlah di rumah tangga kita nih jangan berbuat apa yang kada disenangi istri apa yang kada disenanginya kada boleh kita lelaki memuji bini orang di hadapan bini seorang bungasnya bini orang kada boleh rawan kecelakaan itu kalau ada mangkok hampasnya kesalnya dia kesal diduakan berarti jadi dia merasa dia ini tidak ada artinya diduakan berarti hatinya dengan orang itu wanita mana yang tak terluka hatinya kalau suaminya selalu hatinya ada orang lain itu ada di film Indosiar makanya kalau nak memuji puji bini seorang aja bilang dengan bini kita ding indahnya bulan tak seindah wajahmu padahal padatnya minta ampun ini bini orang yang dipuji aku ada kawan asli pak kawan anu masih orangnya rumahnya ganam jadi pemandir sambil bergaya aja minuman aku guru aja melihat bini orang bunga-bunga asa titik liur aja sekali meti bini seorang asa titik banyu mata asli menangis no bini pada bergaya aja sadis maka jangan pernah memuji wanita lain di hadapan bini seorang apa kehendaknya turuti selesai jangan berlawanan sebaliknya itu pulang bini gitu juga ada boleh berbuat apa yang gak disukai laki apa yang gak disukai laki bini kada boleh membanding lakinya dengan laki tetangga itu rawan juga rawan piring dihempasnya ada senangnya laki-laki mana yang sudi dibanding-banding dengan laki tetangga mana ada makanya aku bilang ibu-ibu sudah berbuat apa yang disukai laki dia laki nak minum kopi ulhakan kopi bila nak makan lipik akan bila nak makan cincau akan bila nak kawin akan mumpung ibu-ibu ke dia ada di kamar itu berkorang tetap pandang kita mesti kita ada kisah orang anak berbini dua tapi keduanya orang bini mencari celah kucing kurus mandi di papannya si kayu jati badas
badan kurus bukan kurang makan, mencari celah hendak kawin lagi. Sekalinya pura-pura garing, runoh besi mukon. Jangan bini kenapa abahnya garing aku orang mengirimi YouTube di HP pada garing napa jangan bini garing pang aja. Ayo jenang bini biasanya kan ada penggaringan, akhir-akhir nih pian nih garing terus. Kenapa? Kalau kok abahnya aja ada nazar nang kada dibayari punya orang penggaringan, amun nazar kada dibayari, ya aku ada nazar dibayari, aku hendak aja bayari, cuman takutan kalau ikam sari. Bah jenang bini napa nang kusarikakan? Kalau untuk kesembuhan pian, apa yang tak bisa kulakukan? Itu manang selangkah dah. Kalau jenang laki, aku bernazar hendak bini dua. Oh jenang bini kenapa hanya bepada? Coba dari kemarin bepada, tinggal tunjuk aja nang mana hendak. Santang aja langsung sigar melepas ke tapi ambil baju, culuk baju hendak tolak. Jenang bini ada yang coba. Aku masakan perang panjang. Oh jenang laki lagi napa? Lah kan aku bepada dah. Pun hendak berbini tinggal tunjuk. Talunjukmu tuh nang ditinggal. Menatapnya sini gitu. Jenang bini, amun talunjukmu ditinggal sakit. Oh jenang bini sakit talunjukmu nang tertinggal, tak sesakit aku yang kau tinggalkan. Wanita mana yang tak terluka hatinya melihat suaminya bersama wanita lain? Indonesia jauh melihat. Cuman nang laki ini tahu panjang akal. Isok umur juga pulang. Jenang ini napa pulang nih umur-umur? Aku nih je bingung. Aku sudah berperiksa ke paranormal. Garisan tanganku ini ditakdirkan Allah berbini dua. Sedangkan ikam kan hendak 5 kan bingung aku. Kayak apa caranya takdir berbini dua? Ikam kadang 5 apakah bingung aku insiden? Jenang bini aku kan bingung juga. Aku sama juga berperiksa dan paranormal. Garisan tanganku nih salah sedikit bisa membunuh laki. Waduh laki gawat nih. Takdir berikut kita bukti ini apa jadi kawin. Berbuat baiklah, jangan membuat orang susah. 2. Nang ketiga, kita kada boleh mengharap-harap kebaikan orang. Tapi yang keempat, kitalah berbuat baik kepada orang. Ulun datang hari ini berbuat baik kepada dia, tapi ulun kada boleh mengharap kebaikan panitia. Makanya guru saya berbilang kalau satulah ceramah bawa duit. Kalau ke panitia pada ingat menyangui. Kayak patang bang boleh. Pikir hati bujur juga. Karena kita tuh kada boleh mengharap. Mau ada ceramah aja. Jangan mengharap amplopnya. Bila diberi ambil, bila kada diberi takuni. Ya bisa. Nyaman kalau jangan mengharap. Ini diharap kata sama aja. Malah kalau mengharap kecewa. Ulun mengharap dah sering dah terjadi undangan 2. Imbah maghrib sebuting, imbah isya syuting. Nah imbah maghrib bertahlilan, berdoa, disurungi hidangan sop panas ulang awan ikan nila bersambal ajar. Ulun hendak bertambah keingatan imbah isya masih ada sebuting. Makanya imbah isya ini bos material dan bos perumahan. Dapat dibayangkan lauknya tuh. Ini ayam kampung paling kurang sudah mengkada sop daging dari situ. Jadi ulun kena bertambah. Jadi ya kawan bertambah Ustaz. Ulun kada, ulun masih ada sebuting lagi. Ayo hapian bertambah. Kawan berhikmat bertambah. Tapi dibalik ikan nila. Tinggal kerompongnya gimana gitu. Ulun melihatkan Pak. Sekali tolak imbah isya, habis bertahlil, habis berdoa, yang keluar apa? Bubur kacang. Menyesal aku pada waktu bertambah. Maka dia boleh harap. Namun ada undangan tolak aja. Bila orang bertahlil. Bila orang berdoa, beramin. Bila ada hidangan keluar makanan, dia ada hidangan berikan. Bila duduk mau undang pulang, jangan tulakan. Mana aja urusannya. Kita jangan minta dihargai orang, tapi kitalah belajar menghargai orang.
Kadang-kadang kita ini minta dihargai, tapi kita kada bisa menghargai orang. Terbalik dalil. Cuman kita nih dihargai kah? Kadang sama aja perasaan. Dalam kitab tasawuf, jangan pernah tersanjung disanjung orang. Nanti jadi orang anjungan. Jangan tersinggung orang pada menyanjung. Akhirnya jadi orang perajuan. Disanjung dengan kada sama. Kada pernah senang hatinya disanjung. Kada pernah sedih hatinya orang kada menyanjung, kayak orang kada berkabun. Orang kada berkabun loh, kada pernah senang hatinya, kada pernah gembira hatinya harga sawit mahal, dan kada pernah susah hatinya sawit murah. Kenapa? Yang kada berkabun. Pengumulan berkabun kada harun no. Aduh jasa di sawit murah sedikit mau kabunnya deh. Jual berapa hektar kabun pian? Kadede aja, apa aja maka harun no, sawit murah. Anu aja mau sawit murah, aku jual gembung. Kenapa sangkut pautin sidin? Kamu sawit murah aja gembung, kok ada laku sama aja. Makanya kita nih jangan minta dihargai orang, tapi bisa bercakap aja kita nih. Kamu orang kada menghargai, asa meradang juga. Surpi yang membuktikan. Ulun ini menggantikan kawan ceramah. Tapi kawan itu sekalian ulun pernah belajar wan sidin. Rupanya isok acara hari ini ulun dipanggil. Uja sidin gantikan aku ceramah. Bahari kan kadada HP. Ditulis din ngaran di kertas cari ikam nangaran ini gini. Tulah saya maka sejam lebih pakai Honda dingin tangan. Sekali sampai ke tempat orang kan berarti mahal. Karena tunggu kan bukan ulun. Dan orang pun waktu itu kan dapat dipatuk banget si kong dua dan patuk. Suruh masuk, ulun kada mau. Ulun ketakon, mana orang nangarannya nih pakai kertas. Ujar panitia belum ada, ini masih di rumah. Suruhnya ke rumah ulun, kada diantar pulang dah. Masuk kabun hubi ulun, keluar kabun hubi, masuk kabun hubi, ketemu anjing satahinya buka ulun. Ulun nasib, tulak kira makan satahi anjing. Sampai ke rumahnya, ternyata panitia tadi belum mandi, masih bendukan lagi. Anduknya tuh masih ingat lagi, agak kuning-kuning pink anduknya. Dia panitia duduk dulu aja, ulun nak mandi. Coba terbaliklah, orang biasanya panitia mading penceramah, ini penceramah mading panitia mandi. Terbalik, kalau ini apam terbalik bagus, jadi apam balik mahal harganya. Karena ya ulun ulun tuh tulak waktu itu awan Ikri, anak kemanakan Abah Guru Rusli. Ini masih munduk di sana, suruh sekali awan Safarudin. Ini yang membawa tulakan naik ke masjid. Sekalinya pulang ketua panitia kata sambutan pulang. Ujar ketua panitia, Bapak Ibu minta maaf hari ini yang ceramah tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undangan. Aduh jawab, memberinya orangnya. Aturannya yang ceramah malam ini Jisidin sekarang meninggal sudah. Almarhumlah Norman Kardi dari Jambi. Itu tidak asing lagi di tengah-tengah kita, itu termasuk kelas papan. Karena ya Allah, nanti jawab kelas papan, aku kelas berhenti. Ada kawan naik papan mau berhenti gede ya, masih harap aku berhenti. Cuman karena Sidin berhalangan seminggu sebelumnya menghubungi, kami cari gantinya di Kuala Tungkal nang kada kalah hebatnya. Ada nak nyampe dulu. Karena Sidin melihat di YouTube, jangan lagi ngaruh dibuat di Sidin. Ya pak ya, mau buat aku ingin nih. Lalu nang digantikan, kada datang juga. Maka digantikanlah kepada Ustadz yang sudah ada di hadapan kita saat ini. Minta maaf Bapak Ibu, kami pun kada kenal dengan beliau dan kami ketahui siapa ngarannya. Ya bungolnya penelitian. Kenapa kada bertakon? Orang segagah saya masa tidak kenal apa kata dunia. Timbul juga emosi, tiba-tiba belum tahu dia. Timbul sombongnya. Mestinya orang menghormati, kada kesama aja. Rupanya begitu kada dihormati, sarik juga. Berarti kita tidak ittihadul qaul wal fi'li. Kita cakap pada cukup perbuatan. Kalau Nabi ittihadul qaul wal fi'li, bersatu. Orang menghina Nabi, Nabi kada marah. Dilimpari Nabi kada marah. Kita tarai di bangun sandal, bakul balasannya. Sampai berkata
jangan coba-coba jahat dengan aku. Kalau dia jahat dengan aku lebih jahat daripada dia. Bangga. Padahal Nabi tidak mencontohkan semacam itu. Ya Nabi maafkan aja. Itu nanti hisab gampang, masuk surga dengan rahmat Allah. Yang ketiga, watasilu man kata'aka, pererat terus tali persaudaraan sekalipun orang memutuskan bersaudara dengan kita. Biarlah kita kades sependapat, tapi kita tetap mempererat tali persaudaraan. Biar kades sama, tapi kita selalu bersama. Ini betis kanan kiri kades sama, sampai kiamat kades sama. Tapi betis kanan kiri selalu bersama. Boleh periksa betis kanan kiri kades sama. Melangkah kanan ke majelis taklim nang kiwa 4 juga. Periksa betis adalah nanti tinggal sebelah di rumah. Padahal asli kan sama. Guring bersama, berjalan bersama, masuk betis kiri ke dalam WC, nang kanan 4 juga. Aturannya bertinggal di luar, mana ke WC? Pernahlah kita melihat orang berhira ke WC, betis kiri di dalam, betis kanan di luar. Ada itu baru ke bihira di Mahalawang. Inya selalu bersama. Bila inya tolak kan sependapat pula. Kalau maju yang kanan, nang kiri bertahan. Bila maju nang kiri, kanan bertahan. Kehendak ada sama. Sudahlah ada sama, kehendak ada sama, tapi tetap bersama. Suahlah kita melihat orang berjalan maju kanan kiri maju, lacung sana, lacung sini, lacung sana, lacung sini. Namun kita ada tetamu orang berjalan lacung sana, lacung sini. Hari hujan gerimis jam 1 malam, itu mungkin hantu pucung nang lapasan. Ada orang berebut berjalan itu ada. Artinya apa? Pilihan boleh kada sama, kehendak boleh kada sama, tapi kita harus selalu bersama. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurutkan marah kita ini putus tali persaudaraan. Makanya kata guru kami di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kalau kita ini hendak belajar dengan asal usul kejadian kita, berarti kita jadi orang baik. Kenapa? Karena setiap kita diciptakan Allah ada 4 unsur. Unsur pertama diciptakan Allah dari tanah. Apa yang diambil pelajaran dari tanah? Tanah selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang, sekalipun orang ada baik uninya. Yang kedua, kita diciptakan Allah ada unsur air. Makanya bila kita berkumpul kayak ini, jauhan kipas angin, keluar keringat. Di mana datang air? Karena kita berasal dari air. Apa yang diambil pelajaran dengan air? Air selalu menuju dataran rendah. Air kada suah naik ke atas. Ada pernah kita melihat air makanya pat naik ke dinding kada suah. Tetap air ke bawah. Artinya apa? Hidup ini merendah saja. Jangan kita meninggi-tinggi. Sekalipun hebat, jangan pernah merasa hebat. Apalagi asli kada hebat. Nang hebat saja kada boleh merasa hebat. Kenapa? Karena tidak bisa kita hebat tanpa kerja sama orang lain. Berarti kita kada hebat, memerlukan bantuan orang. Kita jadi orang sugih, mana hebat mungkin ada orang yang susah empat begawi di kabun kita. Sugih berataan, siapa nabas kabun, tagah tabas orang. Belum sampai ke hujung di muharram tumbuh ulang. Berbuli ke muharram kabun, tengah kabun tumbuh ulang. Berbuli ke tengah kabun, pas mati tengah kabun. Mana hebat orang sugih mati di tengah kabun. Memang kita ni sugih berataan, ikat mobil semua besok. Cucian mobil mana ada orang sugih berataan, siapa hendak membuka cucian mobil, ada program besokan mobil orang, mobil awaknya 10 pada besok. Nah, mencari pembentuk, gimana pembentuk? Orang sugih berataan, rumah bocor, siapa nampak? Tukang dedek, paksa naik ke atas orang, naik kawat turun ke dua ni, sampai malam di hubungan rumah, mana hebat orang sugih. Jadi pejabat pun, kita kan boleh merasa hebat. Kenapa kita jadi? Lah karena ada orang milih. Namun tidak dia memilih, mana bisa duduk di kursi dewan? Ulun nih, dia ada orang milih ulun jadi anggota dewan. Ada suatu kursi dewan. Ulun di rumah kursi suan, kursi plastik pulang. Tapi tidak masalah. Walaupun kursi plastik, puas ulun. Dia ada yang berani menggisir kursi ulun. Bila digisirnya, ulun ambil pulang. Kenapa? Lah kursi ulun, rumah ulun, duit ulun, dan duduk ulun, suka ulun. Masalah buat ulun. Tapi kalau kursi dewan 5 tahun akan datang, bahaya pulang. Kalau kurang berjuang, ada duduk lagi. Jadi penceramah kita hebat, tidak terlepas kerja sama orang lain. Kenapa hebat ceramah? Karena ada yang duduk mendengarkan.
Namun hujan lambat kena taduh ulun disuruh sesuai jadwal ceramah seorang sini bermulan nyurang orang hujan lambat. Pokoknya guru aja kita tetap konsekuen, konsisten. Artinya kan? Artinya undangan malam ini tetap dilaksanakan walaupun orangnya ada dede, jangan ada paran lo. Dibahakan, dibawakan orang kali. Ini kawan maka ada hanau gula, maka dari nyau gila antara dua. Berarti hebatnya kita kada terlepas kerjasama orang lain. Maka itu ya sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau di sisi Allah paling baik orang, tapi jangan pernah kita merasa sesama kitalah yang paling baik, kada usah. Makanya ada di zaman dulu orang mondok 10 tahun dah lawasnya, asa puas dia mondok sudah. Jadi santrinya nak ampe datang ke rumah pengasuh pamit hendak boleh kada mondok lagi, jadi kada bisa ikam belum lulus. Kiai aja lawasnya kada lulus 10 tahun dah, bisa jepok di punduk ulun guru aja. Ujian gurunya boleh lulus tapi ada syarat, bawakan ke sini kaina orang yang paling jelek di antara kita. Carikan makhluk Allah yang paling jelek. Amun dapat bawa ke sini. Bila dapat membawa ke sini, ikam lulus ya kiai. Waktu kada lawas 3 hari aja. Bila 3 hari kada dapat, acuk ada lulus pulang. Capai santri bulik berjalan tetap anjing, disasahi anjing buka sidin 2 kali tujuan baku terus beli capal sidin bungolnya anjing neji sidin orang lalu disasahi dihadangi diikutnya tinggalkan buka seorang tujuan mungkin inilah Allah ngasih tahu makhluk kan jelek adalah anjing karena orang kada tahu disasahi. Berarti kan bungol benar pikirnya. Bulik ke rumah malam berpikir anjing jelek tapi anjing kan kada bakal. Anjing jelek, tapi anjing ada punya kelebihan. Kelebihan anjing itu dalam kitab Kasyifatus Sajjah halaman 40 jangan salah. Ada 12 macam kelebihan anjing kan. Yang kita kada sanggup. Jarang kita bisa sanggup 12 macam. Kalau ulun sampaikan 12 macam, waktu nang luas tadi kada cukup membahasnya. Kenapa? Ulun kada hafal. Satu di antaranya, anjing kada gampang melupakan kebaikan orang. Kada gampang. Ada kitab menerangkan 3 hari aja berturut-turut memberi makani anjing 3 tahun kemudian kada bakal ikutnya. Inya ingat masih dengan wajah nan suah memberi makaninya. Itulah anjing. Ada di daerah kami orang menghargai anjing baik, kawan anjing meninggal dunia. Di antara jenazahnya ke pemakaman, anjing itu berjurut umpatan. Dimakamkan, orang bulikan, anjing bertinggal. Ungkung-ungkungan duduk 3 kuburan. Uji anjing ulun berbulik-bulik anjing itu 7 hari. Berturut-turut di kuburan itu dudukan, ungkung-ungkungan. Cuman tahu apa membaca Yasin kata yang jelas di situ. Kita makaan kawitan yang mengandung kita, kawitan yang melahirkan kita, timpah kawitan tempat kejajakan kita berhindik ketika ditimang. Air susu nang kita sedut selama 2 tahun, makan disuapi, diangkat dimandi. Ternyata mama meninggal dunia, ternyata yang memikul jenazahnya orang lain, yang menunggu di kuburan orang lain, yang nabuk lubang kuburan orang lain, diupahakannya kepala benar. Padahal meletakkan orang tua terakhir aja kan nyambut di bawah. Padahal kawitan 2 tahun mengangkat kita, merambahkan kita. Habis ditimbun, orang bulikan, anaknya bulik berdulu juga, anak bertinggal. Berarti kita ini tidak lebih baik daripada boleh nyambut apa? Di mana baiknya kita? Beda. Makanya jangan merasa baik. Orang anjingnya kalah kita. Anjing kada gampang melupakan jasa baik orang lain. Apalagi kita nih maunya jangan gampang melupakan jasa orang lain. Apalagi itu peguan. Kada boleh kita melupakan jasa orang. Ayah itu paling senantiasa mengingat jasa orang. Makanya ada lebih baik kita. Hari kedua berjalan, datang orang gila. Nah, Jusiden dapatnya. Ini pasti orang gila nih. Sakalnya bulik sidin ke rumah berpikir, lah orang gila jelek, tapi kan orang gila kada mukallaf. Orang gila kada sembahyang, kada berdosa. Men kita kan berdosa.
Kenapa? Sebab karena orang gila kada wajib sembahyang. Makanya aliran kada wajib sembahyang itu orang gila. Jadi bila ada orang aliran kada wajib sembahyang, itulah alirannya orang. Berarti kan kita ada lebih baik daripada orang gila. Orang gila kada senyata berdosa, kita bermasalah. Buka aja pakainya. Mana wajib orang gila sembahyang? Berarti kita kada lebih baik dari orang gila. Orang gila itu ada punya kelebihan. Apa kelebihan orang gila? Orang gila kada pernah saling menjelikakan. Pernah ada kita melihat orang gila saling menjelikakan? Kalau untuk orang gila sini menjelikakan sebelah sana, sebelah sini menjelikakan sini. Ada suah. Kenapa? Nya sadar. Nya jelek juga. Jadi apa menjelikakan? Kita nih kada sadar kalau kita dijelek. Jadi menjelikakan orang lain lalu. Ada sadar bahwa kita jelek, orang gilanya sadar. Berarti hebatnya pada kita. Orang gila itu kada saling mengganggu. Soalnya kita melihat orang gila saling mengganggu. Ada suah, saling menghina. Ada suah. Suahlah kita melihat orang gila berantuk dudukan di warung kopi nyambati orang suahlah. Malah nang waras kadang dudukan warung kopi semua lantuk pandir tersambati orang. Ada suah. Orang gila bisa nyambati orangnya. Nya betaguran gini gade. Ulun keluar dari Pondok Al-Baqi itu selihat tuh anak ke pasar. Ada orang gila tuh dari sana ke sini, dari sini ke sana kan berkata peraungan berdua tuh. Jadi ulun lihat akannya apa runding orang berdua nih. Sekali bertamuan jangankan berunding bertaguran aja kade. Jadi di kampung kita bila ada orang ada mau bertaguran sebab beda pendapat, itulah orangnya. Berarti Jasidin aku kada lebih baik dari orang gila. Hari ketiga datang ke rumah peguan. Pak Kiai, ulun dapat orang yang paling jelek. Ya gimana orangnya? Ulun Pak Kiai. Ulun kada lebih baik daripada orang lain. Amun Kiai Jasidin lulus ikam. Supaya ikam bisa menghargai orang. Jangan merasa hebat. Maka silahkan ikam nak berdakwah. Tapi ikam jangan merasa lebih hebat daripada orang lain. Kembalilah kepada asal kejadian. Kita nih dijadikan Allah unsur air, merendah aja. Yang ketiga, kita dijadikan Allah ada unsur angin. Makanya bila lawas begadang malam bisa masuk angin. Makanya orang tidak mau ada ceramah lawas paling 10 menit bila topik ya gitu. Apa yang diambil pelajaran dari angin? Angin selalu jujur. Angin kada pernah berdusta. Maka bila hendak hidup bahagia, jangan ada dusta di antara kita. Ada filmnya di televisi. Apabila kita mendustai orang, Adam, karena kita akan didustai orang. Ada kisah kawan ulun di satu tempat tuh ada orang pembual. Orang pembual ini tahu ngalih seperti pembual nih. Jelas-jelas orang kada percaya masih jual lagi. Bahari jadi sini dia ada buaya kanal benar. Ganalnya buaya itu aja pumpung di talannya. Itu kan ganal banget bualnya. Maka di galeri orang gabul namanya. Gabul itu ganal bual. Tapi masih hanya iyaan kepada pan. Jadi sebenarnya ada yang melawan nih. Maka siapa membuali orang, dibuali orang. Siapa yang mendustai orang, didustai orang. Siapa yang mengecewakan orang, dikecewakan orang. Man kacawa kucewa. Nah, itu ada dalilnya. Soalnya dibalas orang juga berdusta. Oh, pantasnya aku semalam ada melihat buaya berjamur di pinggir sungai. Jebol muntongnya aja. Aku kira berukuk. Aja kawan, apa makanya jebol? Mungkin jadinya manalan orang berpumpung tuh sedang bermasakan jadi kalau kasar. Nah, kan? Dibalasnya kan? Makanya dustai orang. Ini dibalas orang. Ada satu lagi kisah kawan ya. Orang ini sama-sama merantau. Nasi kong ke Palembang, tujuannya nasi kong ke Kalimantan. Bulika sama Tainbai bulik saling berbagi pengalaman. Oh ya nang dari Palembang, ikan suahlah ke Palembang. Aku jadi suah merantau menuju ke Kalimantan. Kenapa mana lagi? Dari Palembang itu ada aneh. Pisang ganal benar. Wah, di Kalimantan banyak kayak pisang ganal ini, pisang tanduk. Ada aja pisang ganal benar. Kayak apa gerang ganalnya di sini. Ikan suah aja melihat drum plastik nang biru tuh. Jual besi di rumahan ganal pisang itu sebiji kayak drum plastik tuh. Kan kau dibayangkan, mau sebiji kayak drum plastik kayak parapunnya. Nampak banget gabul ganal buah tadi. Lalu dibalas oleh nang dari Kalimantan tadi. Presiden ikan kang suah lah ke Kalimantan ke desu aja. Di Kalimantan tuh ada nang anehnya. Apa gerangnya? Kuantan. Pancinya kanal berapa pada ini kawan tuh awah ngarannya.
katanya kawahnya banal benar kayak apa garang ganalnya Jisidin ikan sual aja melihat lapangan bola. Aja karap main bola itu kawah tuh dia ganalnya kayak lapangan bola tuh. Emak Jisidin lagi apa ganalnya kawah mungkin dia mempersiapkan anak menjerang pisang menang di Palembang kan balas kan. Makanya jangan mendustai orang. Akhirnya bila kita mendustai orang, suatu saat kita didustai orang. Belajarlah dengan asal usul kejadian kita. Nah, keempat terakhir, kita ini diciptakan Allah ada unsur api. Maka itu kalau orang salah panas hati, karena ada api. Apa yang kita ambil pelajaran dari api? Api selalu panas. Api itu sekali panas tetap panas. Ada orang berokok nyarap apinya, jepai panas. Genakan 5 menit pulang, jepai pulang, masih panas. Bila ada di jepai pertama panas, genakan 5 menit, jepai pulang dingin, itu bukan api, itu tai ayam. Makanya ayam itu bilanya behira, jepai panas. Genakan 5 menit, jepai pulang, mulan. Kalau jepai tai ayam. Makanya kita belajar dengan pribadi kita, semangat yang membara, panas membara, jangan pernah dingin. Beramal jangan pernah dingin. Hadir di majlis taklim jangan pernah dingin. Selalu panas membara bagaikan panasnya api, sehingga kita ini hari ke hari semakin baik, semakin baik. Itulah orang berakhlak mulia. Sikit lagi. Ujar Imam Yusuf bin Asbad, tanda orang berakhlak mulia itu 10 macam tandanya. Tadi udah bisa kan tidak? Aman lah. 10 macam. Pertama, Uji Sidin qillatul khilaf. Orangnya kada suka banyak bersengketa. Orangnya kada suka banyak bertengkar. Orangnya kada suka banyak bermusuh. Ayah sering membacakan hadis wa fi akhir zaman madalla qaumun illa bil jidal. Ayah sering maulah-ulang ini. Uji Sidin, Nabi bersabda, tidaklah pada akhir zaman ini banyak perbedaan sehingga pintu amal ditutup Allah. Wa fi akhir zaman madalla qaumun illa bil jidal. Tidak rusak umat akhir zaman kecuali terlalu banyak bersengketa, terlalu banyak bermusuh, sehingga pintu berbuat baik kada ada, nang keluar dari mulut jadi nang baik lagi. Kenapa? Lah bermusuh. Kalau sudah bermusuh, pintu beramal ditutup Allah. Udah saya jauh, kita lagi bini di Bakalahi. Coba kan kita Bakalahi di rumah. Nang bini sarik hampas mangkok pecah 2 buah. Nang laki membalas hampas piring pecah 12. Dan nang laki harga piring bisa dibeli, harga diri suami kemana mencari. Wah, coba lihat nang laki itu ke kabun, bukan begawi, duduk di bawah punggung nior, membuhak berokok, sambung hanya, bukan sambung puting rugi. Habis suruh sambung nanya, habis suruh sambung nanya, sambung puting tuh maybe. Cuma bilang sambung puting, mana doang buku sambung puting, salah. Nah ada tuh habis suruh sambung nanya, membuhak berokok, kayu orang kehilangan becing. Puja kawan, kenapa pian kada begawi? Hati galau. Kenapa bini sarik semangat begawi hilang? Coba lihat bini di rumah, bukan dimasak, berharap di kamar, bangkor, mata menangis. Punya nama itu ada di masyarakat kan laki moyang, lagi apa masakan nasi sontoloyo itu disaring orang. Pada kamera dia yang mengiaunya, sekali saring sontoloyo soalnya. Makanya jangan banyak bersengketa, hiduplah rukun damai. Yang kedua, tarku talabil asarat. Orang kalau berakhlak mulia kada suka mencari-cari kekurangan orang. Maka kita nih, kata Imam Luqmanul Hakim, ketujuh banget mencari kekurangan orang. Orang dicari kelebihan orang, menutupi kekurangan kita. Jangan kekurangan orang, tapi kita umumnya mencari yang ada baiknya. Kita nukar beras segantang, ditampi, dinyirup, yang diipi apa antahnya, bukan berasnya. Dapat antahnya dengan segantang, secanting, habis tersebar di mana-mana. Yang nukar beras itu banyak antahnya, pada jauh banyak beras pada antahnya. Kenapa maka banyak antah timbul? Karena kita suka milih antahnya. Begitulah hidup nih, suka mencari jeleknya, jadi orang jelek terus. Padahal kebaikan ini bukan main. Itu baik dah, banyak dah jasanya. Tapi ada yang kada digawinya, itu orang disambati. Makanya kada suka akhirnya. Maka bila orang ini kada suka, kau salah terus. Orang ini kada suka RT itu jalan berlubang sarik RT kada perhatian.
Soalnya dibikin irtik bagus, jalannya biasa aja, irtik cari-cari perhatian, salah juga. Kenapa? Karena kita suka mencari salahnya. Orang ini kadang tujuan berceramah tuh lakas datang, salah juga, lakasnya datang. Orang belum mulai lagi kumpul aja belum, salah nampak makan doa aja. Lambat datang, salah juga, lambatnya datang, dia lambat terus mentang-mentang laris dia pulang, salah juga. Kenapa? Karena kita suka mencari yang salah. Jadi Imam Luqmanul Hakim nak coba kita cobakan. Kita bawa kuda seekor, kita naik berdua, ikan di belakang, abah di hadapan. Apa yang dinilai orang? Sekali bertemu orang banyak, ini abah anak sama kejamnya, masa kendaraan satu dipakai berdua, salah kan? Mungkin itu jadi Imam Luqmanul Hakim nak bawa banyak ikan turun, tonton kuda, abah di atas. Yang orang menilai, coba lihat baktinya anak kawitan. Sekalinya orang banyak bersurah pulang, kejamnya anak Tuhan yang anak nyamannya ngongkong duduk di atas, anak maktuh menarik kuda di bawah, salah lagi karena nanti dicari salahnya. Maka itu jadi Imam Luqmanul Hakim nak rupanya naikkan di atas, abah di bawah. Nyaman orang kini menilai, coba lihat tanggung jawab kawitan now, berpaluhan menarik kuda asal anaknya jadi orang di atas. Sekalinya baca orang banyak, namanya orang banyak, model inilah anak durhaka, nyamannya di atas kawitan tuh menarik kuda, salah juga. Mungkin itu jadi Imam Luqmanul Hakim nak supaya kita jangan disalahkan orang, jangan dinaiki kuda nih, kita tonton aja berdua, maka kayak gugu mulan kita bapak. Yang penting orang kada kawali menilai salah kita, soal kali bertemu orang banyak, ini ya anak yang abah sama, masa isi kendaraan kan dipakai di sini, malah dibayar, salah juga. Jadi Imam Luqman kayak anak nih salah terus kita tarusakan kan. Hari Jumat malam dah kirimis pulang hari kayak apa nak tarusakan kan ada kah jawabnya salah tarus sampai aja bagus kita cukup akan sampai di sini aja, nanti kurang kita banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Kiai Haji Fahrudin Nur. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan dalam sehari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini acara selanjutnya pembacaan doa yang mana yang disampaikan yang kami minta kepada guru Al-Ustaz Ahmad Nurhadi As-Sulungi dari Pangkalan Bun Kalteng, Kalimantan Tengah. Sebelum doa disampaikan, saya sebagai protokol memohon minta maaf jikalau saya khilafan, kesalahan. Sekali lagi saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Ahmad Nurhadi As-Sulungi kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuwassi' bihi alaina arzaq wa tuhassin bihi lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya salam sallimna wal muslimin. Allahumma sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim i'tiqadana wa sallim ahlana wa sallim بلدتنا وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب، توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله والمسلمين الغريب برحمتك يا امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام